Tahukah kamu, Afrika itu 14 kali lebih besar daripada Greenland. Tapi kenapa di peta ukurannya mirip? Peta yang kita lihat sejak SD ternyata bohong besar. Itulah peta Mercator, yang paling sering diajarkan ke kita. Peta itu dipakai bukan buat akurasi ukuran, tapi buat navigasi kapal di abad ke-16. Gerardus Mercator, kartografer asal Belgia ini, bikin peta ini tahun 1569. Katanya sih biar pelaut gampang bikin jalur lurus. Tapi efek sampingnya, skala benua jadi kacau balau. Coba deh lihat, Eropa jadi kelihatan raksasa, Greenland tampak segede Afrika. Padahal ya, fakta menurut National Geographic, luas Greenland cuma 2,1 juta kilometer persegi, sedangkan Afrika 30 juta kilometer persegi. Beda 14 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena bentuk bumi itu bulat. Pas digambar di kertas datar, distorsi pasti terjadi. Nah, Mercator memilih mengorbankan ukuran wilayah dekat kutub biar arah tetap presisi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih dipakai? Jawabannya singkat, geopolitik. Peta juga alat propaganda. Menurut buku How Mapply, karya Mark Monmonier, peta nggak pernah netral. Siapapun yang pegang peta, pegang kendali persepsi. Bayangin, negara Eropa jadi kelihatan dominan, negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Asia Selatan malah kelihatan kecil dan jauh. Efek psikologisnya, orang-orang lihat Eropa dan Barat sebagai pusat kekuatan dunia. Padahal, kalau pakai proyek Gall-Peters, ukuran benua bisa mendekati proporsi asli. Tapi yang mana diajarkan di sekolah? Kita pikir dunia itu datar, padahal datanya dimanipulasi. Ini bukan cuma teori konspirasi, ini fakta. Sejarah tahun 1988, UNESCO bahkan sempat mendorong peta alternatif biar negara berkembang nggak selalu kelihatan kecil di mata dunia. Cerita lucunya, tahun 1973, Arno Peters bikin heboh waktu ngenalin proyeksi peta Gall-Peters. Dia bilang, peta Mercator itu kolonial banget, bikin dunia dipelintir sesuai kepentingan Barat. Sumbernya The New York Times 1973. Bayangkan nih, generasi kita udah dicekokin gambar dunia versi salah selama ratusan tahun. Jadi, setiap kali buka atlas, kita nggak sadar otak kita ini diset Barat sama dengan besar, Afrika sama dengan kecil, kutub utara sama dengan pusat peta. Padahal ya, kutub utara itu cuma es beku. Sekarang beberapa sekolah di Amerika dan Eropa mulai ganti peta Mercator ke Gall-Peters. Tapi di banyak negara lain masih sama. Malah jarang banget orang tahu bentuk dunia yang lebih proporsional. Jadi kalau besok ada yang bilang, ini peta dunia, tanyain lagi ke mereka, peta dunia versi siapa? Ngomong-ngomong nih, kalau kalian nemu peta aneh-aneh atau punya teori peta lain, tulis di komentar ya. Jangan lupa like biar makin banyak yang melek geopolitik. Kesimpulannya, peta bukan cuma gambar jalur jalan. Peta adalah senjata. Peta bisa bikin suatu bangsa kelihatan hebat, atau sebaliknya, kecil dan gak penting. Sekarang kita mau percaya peta mana? Mau tetap pakai Mercator yang jadul dan bias, atau mulai cari peta lain yang lebih jujur sama fakta bumi? Dan yang pasti, mulai sekarang, lihat peta jangan cuma lihat garisnya. Cari tahu siapa yang bikin, kenapa dibikin, siapa yang diuntungkan. Karena siapapun yang bisa menggambar dunia, bisa mengatur cara kita memandang dunia. Oke, kita udah bahas kenapa ukuran benua di peta Mercator ngawur. Tapi tunggu dulu, ini rahasia yang lebih menarik. Pusat dunia di peta itu juga hasil manipulasi. Sejak dulu, Eropa selalu nangkring manis di tengah peta. Pernah mikir nggak, kenapa sih Eropa di tengah? Padahal kalau lihat posisi benua di pola dunia, nggak ada alasan logis Eropa harus di pusat. Menurut riset sejarawan kartografi Harry Broughton di bukunya A History of the World in 12 Maps, posisi peta
Peta itu selalu ditentukan siapa yang bikin, yang orang Eropa ya di tengah bagian Eropanya. Orang Arab dulu pernah bikin peta, Mekah berada di tengah juga. Peta Cina kuno, Tiongkok jadi pusat. Jadi pusat dunia itu relatif banget bro. Tapi kenapa Eropa jadi pusat global? Jawabannya propaganda kolonial di abad ke-16 sampai ke-19. Eropa jadi pusat perdagangan dan penjajahan. Mereka bikin peta yang nunjukin seolah-olah dunia berputar di sekitar mereka. Bayangin nih, kalau peta global dibuat di Afrika, mungkin Afrika lah yang di tengah, bukan Eropa. Rahasia yang jarang banget dibahas, ada peta kuno bikinan Al-Idrisi, kartografer abad ke-12. Peta ini kebalik daripada peta modern. Selatan di atas, utara di bawah. Dan pusatnya Mekah, artinya peta dibalik-balik sesuai ego pembuatnya. Fakta gilanya lagi, sampai sekarang jarang banget ada yang nyadar kita udah dipaksa mikir Barat itu pusat dunia. Padahal secara geografi, kalau mau netral ya, pusat dunia yang paling logis itu adalah Palestina. Kenapa Yerusalem? Karena wilayah Palestina jadi simpul jalur perdagangan darat utama yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarawan Karen Armstrong dalam Jerusalem One City Trifid 1996 bilang, Yerusalem jadi magnet peziarah dan pedagang dari 3 benua. Jadi ya wajar kalau orang zaman dulu itu nganggep Palestina pusat dunia secara spiritual dan fisik. Kalau mau lebih dalam lagi, di Al-Quran sendiri disebut istilah Ummul Qura untuk Mekah, induk kota. Tapi Palestina khususnya Yerusalem punya status sebagai tanah suci 3 agama Samawi. Dalam sejarawan Islam, Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, letaknya di Palestina. Dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen juga, Yerusalem pusat dari spiritual dan simbol akhir zaman. Kita akan bahas lebih dalam kenapa Palestina layak disebut pusat dunia. Kita juga akan bongkar dari sisi Islam, kenapa tanah itu penting banget sampai jadi perebutan dan gak kelar-kelar sampai sekarang. Dan sebenarnya strategi mereka dari dulu itu selalu sama. Gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Haushofer, bapaknya geopolitik Nazi pernah bilang, Palestine is the heartland of the world. Kenapa? Karena Palestina itu simpulnya Afrika, Asia, dan Eropa. Siapa pegang Palestina, dia pegang jalur emas, dagang darat, laut, lintas benua. Rahasia ini nggak pernah diajarin di sekolah, padahal sejak ribuan tahun lalu jalurnya sama. Bani Israel ngerti betul. Bani Israel bukan bangsa biasa. Dari 124.000 nabi saja dan rasul, cuma 12 yang bukan dari Bani Israel. Ya kenapa? Karena ya ibarat ada satu kelas yang bandelnya itu luar biasa, sehingga satu guru aja nggak cukup, harus dikasih banyak. Tapi ya kebandelan mereka nggak hilang-hilang juga. Nabi-nabi dibunuh, risalah dipelintir. Ini udah disebut jelas di Al-Quran. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Bukannya taubat, mereka malah tambah sombong. Mereka bangga karena merasa spesial punya banyak nabi. Tapi Allah balas dengan nabi terakhir bukan dari keturunan mereka, Muhammad SAW. Lahir dari Arab, jalur Ismail, bukan Ishak. Pas Nabi Muhammad datang, mereka kaget. Nabi terakhir bukan dari jalur mereka. Lalu lahirlah konspirasi licik, spionase, pecah belah, kerjasama munafik. Semua demi patahkan kekuatan pusat umat. Apa yang terjadi? Madinah menjadi saksi. Mereka masuk di tengah Madinah, rebut jalur dagang, pecah belah, Aus dan Khazraj. Kuasai ekonomi, bikin benteng, persis strategi Fir'aun dulu. Cara itu diulang lagi sekarang. Strategi yang sama, kuasai pusat, pecah belah jalur dagang Gaza, dipotong. Tapi Barat dipotong, Ramallah dipisah, jalur mesin diputus. Tujuannya biar kita nggak pernah terhubung dan tercerai berai.
Nggak percaya? Silahkan cek sendiri. Jangan telan mentah-mentah kata-kata gue. Lo kudu gali, riset, betah satu persatu. Siapa sebenarnya elit dunia itu? Siapa dalangnya? Elit global itu bukan cuma orang-orang kaya biasa. Mereka punya kuasa, punya uang, dan punya tangan panjang buat mirahin peta dunia, bikin krisis, ngatur ekonomi, bahkan muterin kebijakan negara. Mau bukti? Coba pelajarin Rothschild Family. Tanya diri sendiri, mereka dari agama apa? Sejarahnya apa? Lihat juga orang-orang kaya paling berpengaruh sekarang ini. Mark Zuckerberg, Elon Musk, tahu nggak mereka berasal dari mana? Makin kalian gali, makin kebuka tabirnya. Saran dari saya sih, stop jadi pion, buka mata kalian. Karena kalau lo nggak paham siapa yang ngatur jalur, lo bakal dijadikan jalur sama mereka. Ya, kalau kita mau bangun kekuatan lagi, jawabannya cuma satu, sadar jalur, buka mata. Bahkan nama Palestina saja nggak ada di Google Map. Kita harus bersatu di pusat, karena disitulah letak nadi umat, di bumi Palestina. Kalau kalian mau kita bedah lebih dalam siapa elit di balik ini semua, siapa pegang moneter, siapa biaya big tech, tulis di komentar. Lanjut, jangan lupa like dan subscribe biar makin banyak yang bangun dari peta yang palsu. Assalamualaikum. وعليكم السلام.